Selamat pagi para pemirsa GKPS TV yang terkasih. Renungan pagi kita kali ini bertolak dari Injil Lukas, Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara yang terkasih, nats yang tadi baru dibaca adalah perkataan Yesus. Yesus datang ke bait Allah yang dulu dibangun oleh Nehemia sejak mereka keluar dari pembuangan, dan kedatangan Yesus mengagetkan dan bertambah mengagetkan sebab perkataannya tadi seperti proklamasinya bahwa Dia datang sekarang sebagai Yesus Kristus untuk apa? Untuk memberitakan tahun rahmat yang datang. Kalau kita rinci lagi perkataan Yesus tadi, ada 3 hal yang Yesus katakan dan 3 hal itu berubah, bertransformasi. Dia mengatakan bahwa dalam tahun rahmat yang dibawanya, maka katanya yang semula tawanan tidak lagi. Yang semula tawanan menjadi milik Tuhan, tidak lagi menjadi milik si jahat. Yang semula buta katanya akan dapat melihat dan dapat melihat kemurahan Tuhan. Dan yang semula tertindas katanya maka akan mendapat kelegaan. Inilah yang baru yang Yesus mau bawakan. Memang saudara-saudara yang terkasih, ini adalah kenyataan rohani yang pertama. Maksudnya apa? Karena Yesus Kristus datang, maka Allah Bapanya sekarang datang tidak lagi sebagai Bapa yang menghukum, Bapa yang mencari-cari kesalahan, tetapi Bapa di surga datang dengan tahun rahmat, dengan kasih setia. Itulah yang Yesus mau bawa, proklamasikan yang sungguh baru, karena Dia datang bersama-sama kita semua. Dengan kata lain, setiap hari kita melewati tahun, hari, bulan, berarti kita menemui tahun rahmat Tuhan terjadi. Itu kenyataan rohani yang baru. Namun saudara-saudara, kenyataan rohani tadi bagi Yesus dan bagi kita dan bagi umat Kristiani juga menjadi kenyataan sehari-hari. Bahkan bukan hanya rohani, menjadi kenyataan yang materi, menjadi sesuatu yang terjadi pada kita. Dan bagaimanakah agar tahun rahmat ini sungguh nyata dalam hidup kita? Saudara-saudara, Yesus juga menceritakan tentang biji sesawi, tentang benih. Dan dari cerita atau khotbah Yesus tentang benih itu, kita bisa mendapat cara agar, seperti saya katakan tadi, tahun rahmat itu menjadi nyata, menjadi sehari-hari. Kata Yesus, kita tahu dalam perumpamaannya, biji atau benih itu dibawa oleh penabur dan ditaburkan, dan ada yang jatuh di tanah yang keras, ada yang jatuh di tanah berduri, dan ada yang jatuh di tanah yang berbatuan. Tapi apa maksudnya, saudara-saudara? Maksudnya ingin pertama-tama memberitakan bahwa sekalipun benih yang diberi Tuhan itu kepada kita jatuh di tanah yang keras, maka kiranya kita mengubah tanah yang keras itu menjadi tempat tumbuhnya benih itu. Bukan menjadikan benih itu tidak berguna, tapi menjadikannya benih yang tumbuh. Kalaupun benih yang dari Tuhan itu ditaruh dan kita menghadapi bahwa sekarang kehidupan seperti semak berduri, bukan berarti bahwa benih itu akan mati, tapi marilah kita berupaya bekerja agar dari semak berduri sekalipun tumbuh pohon, bahkan berbuah. Dan disitulah saudara-saudara jalan bahwa tahun rahmat tidak hanya menjadi kenyataan rohani, tapi juga menjadi kenyataan sehari-hari kita. Memang mulai seperti benih, tapi sekalipun jatuh, sekalipun hidup kita terlempar di tanah kering, terlempar di tanah bebatuan, jadikanlah tanah itu menjadi tempat subur untuk tumbuhnya biji itu menjadi pohon, menjadi buah. Dan kita tahu tahun rahmat itu
menjadi tahun berkat dalam hidup kita sehari-hari. Selamat pagi dan salam sejahtera, saudara-saudara. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa.